Oke, jangan ganggu teman. Yang keempat yang mana? Jangan ribut. Jangan ribut. Oke, Milen. Kerjasama dalam kelompok. Kerjasama. Oke, jadi ada 5 kesepakatan kelas yang harus dipatuhi. Betul. Oke, anak-anak, ibu lihat anak-anak semuanya letih lesu. Nah, anak-anak sekarang anak-anak coba lihat samping kiri kanan anak-anak. Terus anak-anak senyum tapi giginya tuh harus keluar. Gigi harus keluar. Oke. Di sini
tergolong dalam heterotron. Pinter. Oke, next. Oke, nah coba kita perhatikan rantai makanan ini. Nah, di sini ada apa saja? Ada rumput, belalang, kakak, ulat, elang, jamur. Oke. Nah, kan tadi kan kita sudah belajar tentang produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, kira-kira dari rantai makanan ini, kira-kira produsennya itu yang mana? Rumput, Rumput. tumbuhan hijau. Terus kalau yang konsumen itu apa saja? Belalang, kakak, ulat, elang. Ya, betul. Nah, yang jadi pengurainya adalah Jamur. jadi jamur itu sebagai Pengurai. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup ini yang mempengaruhi keseimbangan sebuah Ekosistem. Nah, ibu mau tanya, misalkan populasi dari belalang ini punah, maka apa yang akan terjadi? Maka makanan dan makanan akan berhenti atau terputus. Terputus. Karena apa? Karena belalang hilangnya satu komponen dari rantai Ya, makanan. kita bisa Jadi anak-anak, semua makhluk hidup atau semua komponen ini harus ada supaya ekosistem itu tetap Seimbang. Nah, anak-anak, dalam rantai makanan itu kan tadi itu sudah disebutkan bahwa ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 4 tingkat. Dibagi menjadi berapa tingkat? 4. Nah, tingkat pertama itu ada belalang. Ada apa? Belalang. Belalang ini menjadi konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama karena dia memakan produsen. Nah, terus tingkat kedua itu ada apa? Tingkat ketiga itu ada Ulat. tingkat keempat itu ada apa? Elang. Nah, anak-anak, tingkat tertinggi dari sebuah konsumen itu hanya sampai pada tingkat keempat. 4. Oke, next. Ibu, saya mau tanya. Ya, Bu, sayang. Kenapa elang itu tingkat keempat, Ibu? Tingkat keempat karena dia ini sebagai pemangsa yang paling ganas. Jadi dia ini sebagai konsumen tingkat keempat. Ya, Paham? Iya. Ya, sayang. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah bahas tentang jenis-jenis komponen biotik. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis komponen abiotik. Nah, anak-anak, komponen abiotik ini ada berapa? Ada dalam. Oke, yang pertama ada apa? Yang kedua? Air. Yang ketiga? Udara. Yang keempat? Matahari. Yang kelima? Iklim. Dan yang terakhir ada apa? Suhu. Oke. Nah, yang pertama itu ada tanah. Tanah ini berguna atau berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup. Nah, kalau air ini berfungsi sebagai pelarut zat dalam makhluk hidup. Ya. Kalau udara fungsinya apa sih, Asep? Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas, Ibu. Oh, matahari berarti berapa fungsinya? Cahaya matahari digunakan untuk sebagai sumber energi, Ibu. Oke, Maya, iklim fungsinya apa? Iklim adalah keadaan cuaca di suatu tempat yang luas untuk waktu yang lama, Ibu. Oke, Mailen, fungsi dari suhunya apa? Setiap makhluk hidup memerlukan suhu tertentu untuk melakukan aktivitas hidup. Ya, oke. Next. Ibu, Ya, saya saya. tanya, Ibu. Ya, tanya apa? Tanya apa, Asep? Suhu itu ada apa saja, Ibu? Suhu. Iya. Suhu itu ada suhu panas, Suhu
Konsumen tingkat 1 itu yang makan impor berarti ini. Iya. Terus tingkat 1. Terus konsumen tingkat 2 itu bisa di bawah. Ini tingkat 1 kan? Tingkat 1. Sudah Ibu. Semua sudah? Ibu kasih waktu, itu tambah waktu untuk belajar anak-anak. Oke, semuanya sudah? Oke, gimana? Peserta melakukan presentasi, semuanya berdiri dan kita kasih semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, nanti semua bilang dan ding 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 dung dung dung. Konsumen tingkat 1 dan tingkat 2, konsumen tingkat 1 belalang dan juga ulat, konsumen tingkat 2 tikus kata. Terus komponen biotiknya ada elang, tikus, katak, belalang, pipit. Kalau untuk abiotiknya tidak ada digambar di sini. Terus jika populasi sapi berkurang apa yang akan terjadi? Jadi kalau sapi berkurang maka konsumen tingkat 1 di sini belalang tidak
tidak seimbang. Lalu, apakah ekosistem akan tetap stabil tanpa adanya pengurai? Di sini kami menjawab tidak stabil. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 3 dulu, kelompok 1. Ya, dulu. Perkenalkan nama dan aku jelaskan. Oke, baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 3. Nama saya Asrata Koi. Nama saya Nanti Kotias. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kami. Nah, di sini itu ada gambar. Nah, soalan pertama itu produsen dan konsumen tingkat 1, 2, 3 dan dekomposer atau pengurai berdasarkan gambar rantai makanan di atas. Nah, di sini yang termasuk produsen itu ada tumbuhan, konsumen 1 ada belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular, konsumen 4 itu elang. Terus pengurainya itu jamur. Nomor 2, komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada gambar. Jadi di gambar ini semuanya itu adalah komponen biotik, tidak ada komponen abiotiknya. Terus soal yang ketiga, jika populasi rumput berkurang, apa yang akan terjadi? Kami jawab, rantai makanan akan terputus dan ekosistem tidak seimbang. Terima kasih. Yeay! Sudah siap. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 1 sama Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini ada gambar. Nah, pertanyaan yang pertama, produsen dan konsumen 1, 2, 3 berdasarkan
Ibu guru dan teman-teman semua sebelum kita pulang, marilah